Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang mind mapping dan presentasi yang merupakan materi pokok dari kompetisi dasar wirausaha dan kewirausahaan. Setelah melakukan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat termotivasi untuk membuat mind mapping sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan untuk langkah, cara nanti akan Ibu jelaskan di video berikut. Langsung saja ditonton videonya ya. Apabila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung dengan Ibu. Pengertian mind mapping. Mind mapping adalah teknik penting yang meningkatkan cara merekam informasi, mendukung dan meningkatkan pemecahan masalah secara kreatif. Dengan menggunakan mind mapping atau peta pikiran, dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memahami struktur subjek. Mind mapping memudahkan kita untuk melihat potongan-potongan informasi yang cocok bersama-sama, serta merekam fakta-fakta mentah yang terkandung dalam catatan yang normal. Peta pikiran atau mind mapping mendorong pemecahan masalah secara kreatif karena menyimpan informasi dalam format pikiran sehingga mudah diingat dan cepat untuk meninjau. Dikarenakan mind mapping itu dibuat kita sendiri, sehingga letak kata ataupun kalimat yang ada di dalamnya sesuai dengan pikiran kita, sehingga akan memudahkan kita untuk mengingat materi yang telah dipelajari ataupun yang ingin dipelajari secara ringkas dan cepat. Adapun manfaat mind mapping yaitu yang pertama, tema utama terdefinisi secara sangat jelas dikarenakan dinyatakan di tengah. Saat membuat mind mapping, biasanya untuk tema utama ataupun judul materi yang akan kita buat itu diletakkan di bagian tengah karena agar memudahkan saat mind mapping sudah ditaruh di dinding ataupun disimpan, kemudian saat dibuka kembali yang akan langsung terlihat oleh mata kita adalah judul di bagian tengah. Kemudian yang kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. Seperti contohnya, tema utama kita akan membuat mind mapping tentang kewirausahaan. Di dalam kewirausahaan itu nanti akan membahas sikap wirausaha, perilaku seorang wirausaha, dan tentunya sikap dan perilaku tadi akan diletakkan dekat dengan tema utama, yaitu kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali. Contohnya lagi, seperti kita membuat mind mapping tentang busana anak. Di dalam busana anak itu ada beberapa bagian seperti bagian kerah, bagian lengan. Kemudian busana anak ini dipecah menjadi beberapa bagian tadi, dan beberapa bagian seperti bagian kerahnya nanti akan dibuat lagi penjabarannya secara ringkas. Misalkan kerah yang bisa digunakan untuk busana anak itu seperti kerah rebah, kerah setengah rebah, atau misalkan penyelesaian garis lehernya menggunakan depun ataupun menggunakan serip seperti itu. Kemudian yang keempat, lebih mudah dipahami dan diingat. Tentu saja karena mind mapping yang dibuat oleh kita sendiri tentunya hasil dari ringkasan materi yang kita buat sendiri, sehingga tempat atau peletakan kata di dalam mind mapping itu tentunya akan mudah diingat karena dibuat oleh kita sendiri. Kemudian yang kelima, manfaat dari mind mapping itu adalah mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Jadi sebelum membuat mind mapping,
kita harus meringkas terlebih dahulu materi yang akan kita buat dengan mind mapping. Materi yang akan kita buat menjadi mind mapping, sehingga ringkasan materi itu hanya berisi kata-kata kunci dari materi yang akan kita pelajari, dan itulah yang akan dimasukkan ke dalam mind mapping. Dan manfaat yang terakhir yaitu informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping, sehingga mempermudah proses pengingatan. Seperti yang sebelumnya tadi, kewirausahaan ada sikap dan perilaku. Di dalam sikapnya itu misalkan kita baru dapat ada 4 sikap. Kemudian ke depannya kita dapat 2 sikap baru, dan itu dapat langsung dimasukkan ke dalam mind mapping tanpa merusak struktur dari mind mapping yang sudah kita buat. Macam-macam mind mapping. Mind mapping terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mind mapping map silabus, map bab, dan yang terakhir yaitu map paragraf. Mind mapping yang pertama yaitu map silabus. Map silabus adalah jenis mind mapping yang membantu memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari dan biasanya dibuat dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. Dapat dilihat pada gambar, tulisan yang terdapat dalam map silabus itu tidak terlalu banyak, akan tetapi cakupannya yang paling besar. Hanya saja map silabus ini berisi judul-judul materi yang tidak ada penjelasan secara rinci, sehingga untuk penjabarannya sendiri biasanya menggunakan map silabus yang lain. Kemudian mind mapping yang selanjutnya atau yang kedua yaitu map bab. Mind mapping ini dibuat berdasarkan rangkaian bab yang dipelajari, namun harus diringkas poin penting atau garis besar saja untuk mudah mengingatnya. Dapat dilihat pada gambar, map bab ini biasanya berisikan judul-judul materi per bab, dan masih ada dimasukkan beberapa poin-poin penting yang terdapat dalam masing-masing bab. Dan map bab ini lebih lengkap dibandingkan dengan map silabus, akan tetapi cakupannya lebih kecil. Dan mind mapping atau jenis mind mapping atau macam mind mapping yang terakhir yaitu adalah map paragraf. Jenis mind mapping paragraf dapat memberikan informasi secara lengkap, karena selain bisa melihat ringkasan setiap bab, bisa juga mengetahui detail penjelasannya. Keuntungan menggunakan mind mapping ini dapat dibuat di buku teks kecil. Dapat dilihat pada gambar, hanya saja biasanya map paragraf ini dilihat kurang menarik, karena terlalu banyak tulisan di dalamnya. Dari ketiga macam mind mapping ini, yang biasanya dibuat adalah mind mapping yang kedua tadi atau map bab, karena selain cakupannya tidak begitu luas dan terlihatnya itu akan lebih menarik dibandingkan map paragraf, karena tidak terlalu banyak tulisan, banyak tempat yang kosong untuk diberikan hiasan. Langkah membuat mind mapping. Yang pertama adalah menentukan judul dan subjudul. Judul dan subjudul biasanya diletakkan pada bagian tengah kertas, agar kesan pertama saat kita membuka mind mapping adalah dapat melihat judul dan subjudulnya secara langsung. Kemudian, menyusun materi. Dapat dilihat pada gambar, menyusun materi adalah menuliskan berapa banyak poin materi yang akan kita tulis atau yang akan kita masukkan ke dalam mind mapping. Misalkan ada 6 materi,
Kita tulis terlebih dahulu urutannya dari yang pertama hingga yang keenam dengan angka atau dengan menggunakan angka. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan judul materi. Misalkan tadi judul besarnya atau tema utamanya tadi adalah kewirausahaan. Kemudian judul materinya itu misalkan yang nomor satunya pengertian kewirausahaan. Judul yang kedua pengertian wirausaha. Judul yang ketiga sikap perilaku wirausaha. Keempat dan seterusnya masih mengenai kewirausahaan. Dan kemudian mengisi materi. Isi dari materi itu biasanya berisikan definisi, ciri-ciri, hal penting, ataupun beberapa materi yang diberitahukan oleh guru kepada kalian atau yang diberikan oleh guru kepada siswanya yang dianggap paling penting, sehingga itu yang perlu kalian ingat. Kemudian langkah selanjutnya adalah highlight kata. Biasanya saat membuat mind mapping, memberikan highlight kata itu menggunakan stabilo yang berwarna mencolok, sehingga saat kita membaca mind mapping, mata kita langsung tertuju dengan bagian-bagian yang ada stabilonya. Kemudian membuat tanda. Setelah selesai sampai memberikan highlight kata, dilanjutkan dengan memberi tanda. Biasanya di dalam mind mapping itu terdapat tanda-tanda panah yang menghubungkan antara materi yang satu dengan materi yang lain, antara judul dengan judul materi. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu memberi hiasan. Saat memberi hiasan inilah kreativitas kita atau kalian itu akan diuji. Karena pemberian hiasan ini akan menentukan hasil akhir dari mind mapping kalian. Biasanya pemberian hiasan ini tidak harus di bagian akhir. Bisa saja di saat kalian setiap membuat judul materi atau setiap kalian membuat isi materi, kalian langsung memberikan hiasan boleh saja, dan ini bukan aturan baku. Jadi silahkan keluarkan semua kreativitas kalian saat memberi hiasan pada mind mapping. Setelah kalian selesai membuat mind mapping, Ibu harapkan kalian dapat mempresentasikan hasil dari mind mapping kalian. Adapun hal yang perlu kalian perhatikan saat melakukan presentasi yaitu yang pertama, menunjukkan passion. Saat menyampaikan presentasi, tunjukkanlah passion kepada para audiens atau para siswa yang menonton kalian. Tunjukkanlah semangat dan antusias saat membawakan tema presentasi. Passion bisa ditunjukkan dengan rasa percaya diri. Saat merasa percaya diri menyampaikan presentasi, maka hal itu akan sangat berpengaruh kepada para audiens. Rasa percaya diri akan membuat lebih bersemangat dan audiens juga akan bersemangat mendengarkan. Membuka presentasi yang memukau. Kesan pertama akan sangat menentukan. Itulah yang selama ini sering kita dengar. Saat presentasi, kesan pertama itu akan ditujukan ketika membuka presentasi tersebut. 2-3 menit pertama presentasi akan sangat menentukan apakah audiens akan antusias mendengarkannya sampai selesai atau tidak. Kalau audiens mau mendengarkan dengan semangat, ditambah dengan melakukan tindakan yang diharapkan, maka berarti presentasi tersebut efektif. Kemudian, menyampaikan materi dengan singkat dan lugas. Kalau presenternya atau kalian saat membawakan presentasi bertele-tele saat menyampaikan presentasi, maka para audiens akan merasa bosan dan presentasi pun terasa tidak akan efektif. Sampaikan saja poin-poin yang paling penting dari tema presentasi yang dibawakan. Misalkan kalian membuat
mind mapping yang paragraf. Ibu harapkan ketika kalian menyampaikan kepada audiens itu, kalian tidak membaca semua isi paragraf tersebut, hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian, menyampaikan dengan rileks. Saat menyampaikan presentasi, sebaiknya tidak hanya berdiri diam di atas mimbar atau panggung ataupun di depan kelas. Kalian bisa berjalan-jalan di atas panggung atau di depan kelas. Bahkan sesekali mendekatlah kepada teman-teman kalian yang sedang menonton kalian presentasi. Dengan begitu, maka tidak membuat batas antara kalian dengan para penonton kalian. Kemudian, menggunakan teknologi. Agar presentasi menjadi semakin menarik dan memukau, maka bisa menggunakan bantuan teknologi. Misalnya bisa menggunakan handle remote. Ini berlaku untuk kalian yang melakukan presentasi menggunakan layar proyektor. Kemudian, bersikap profesional. Sikap profesional ini bisa kalian tunjukkan dengan datang sebelum waktu yang telah ditetapkan, atau kalian melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum memulai, sehingga kalian tidak terlihat terburu-buru saat menyampaikan. Kemudian, memperhatikan penampilan. Penampilan kalian sebagai presenter adalah wujud dari sikap penghargaan kepada para audiens atau penonton kalian. Jika kalian berpenampilan rapi, maka audiens akan merasa dihargai oleh kalian. Dengan menghargai audiens, sama saja berarti menghargai diri sendiri. Selain itu, penampilan kalian yang sesuai dengan presentasi yang dibawakan juga akan meningkatkan rasa percaya diri sebagai seorang presenter atau yang mempresentasikan. Misalkan kalian akan membawakan presentasi tentang kewirausahaan dan kalian akan menggunakan baju yang rapi layaknya seorang wirausaha. Kemudian, mengenali audiens. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting karena membuat materi presentasi yang tepat jika mengenal siapa saja yang akan menjadi audiens. Mengetahui bagaimana cara yang pas untuk menyampaikannya. Mengenal audiens ini biasanya dilakukan dengan melihat latar belakang mereka, seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ataupun pekerjaan mereka. Materi dan gaya penyampaian presentasi kepada para siswa atau teman-teman kalian tentu akan berbeda saat presentasi di hadapan para guru. Kemudian, melakukan kontak mata. Kontak mata sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan para penonton kalian atau audiens. Saat presentasi dilakukan di depan jumlah audiens yang sedikit, proses kontak mata akan lebih mudah dilakukan. Arahkan pandangan mata ke semua arah, di mana para audiens duduk mendengarkan secara bergantian. Dengan demikian, para audiens akan merasa kalian memperhatikan mereka dan mereka pun akan membalas untuk memperhatikan kalian yang melakukan presentasi. Dan yang terakhir yaitu menguasai peralatan. Saat kalian melakukan presentasi, dan ini lebih berlaku untuk yang melakukan presentasi menggunakan LCD proyektor ataupun laptop misalkan. Karena saat kalian menjalankan presentasi, kita tidak mengetahui akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa nantinya, sehingga kalian perlu menyiapkan diri untuk menguasai semua peralatan yang kalian gunakan. Misalkan saat kalian menggunakan LCD proyektor, ternyata LCD-nya tidak bisa menyala. Kalian perlu sudah mengetahui atau menyiapkan diri untuk memperbaiki hal tersebut, dan ini sangat penting yang harus dimiliki oleh kalian semua saat melakukan presentasi. Sumber bacaan yang bisa kalian baca, yang pertama, buku pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan.
Kedua, dasar-dasar kewirausahaan atau buku dari Training Tias. Yang ketiga, buku kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu internet. Di internet, kalian bisa bebas mencari sumber-sumber bacaan asalkan memiliki daftar pustaka yang jelas. Demikian video pada pertemuan kali ini, membahas tentang mind mapping dan presentasi. Ibu harap kalian semua sudah dapat memahami dengan detail bagaimana langkah pembuatan mind mapping dan bagaimana cara menyampaikan presentasi. Dan di kemudian hari, Ibu harapkan kalian sudah dapat membuat mind mapping sesuai dengan kemampuan kalian sendiri dan penuh dengan kreativitas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.